Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimardatillah subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizina wa ila muallifi hazal kitab wa ala hazihi niyat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa adama naf'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Rasul bersabda dalam hadisnya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka sama nilainya seperti melaksanakan sholat sunat separuh malam, nisfal lail. Wa man shollas subha fi jama'atin faka'annama shollal laila kullahu. Dan siapa yang melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di masjid, maka sama nilainya seperti melaksanakan sholat sunat sepanjang malam. Kalau sholat isya separuh malam, maka sholat subuh nilainya seperti melaksanakan sholat sunat sepenuh malam, kullahu, semuanya, sepanjang malam. Bahkan kalau gara-gara Bapak Ibu tahajud di rumah, akhirnya tidak kita dapatkan subuh berjamaah di masjid, lebih bagus gak usah tahajud, raih subuh berjamaah di masjid, karena itu sudah meliputi sholat tahajud di dalamnya sampai segitunya. Tapi kalau bisa dua-duanya, tahajudnya iya, subuh berjamaahnya pun pak iya, keren. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, umpama ini mesti satu, raih subuh berjamaahnya walaupun tahajudnya tidak, karena dalam subuh berjamaah meliputi seluruh sholat sunat sepanjang malam. Bahkan pendapat seorang ulama, andai Bapak Ibu sudah istiqomah subuhnya di masjid selalu berjamaah, istiqomah ya, lalu mati di salah satu waktu di malam hari, maka matinya dihitung seperti mati sedang melaksanakan sholat sunat. Coba, karena subuh berjamaah itu nilainya seperti melaksanakan sholat sunat sepanjang malam.
Andai mati kita di salah satu waktu di malam hari, maka matinya dihitung seperti mati sedang melaksanakan sholat sunnat. Walaupun kenyataannya sedang ngorok matinya umpama, tapi dihitung seperti melaksanakan sholat sunnat bila subuhnya sudah istiqomah berjamaah. Sama juga seperti seseorang, di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin ada babnya, bab jujur, bab keempat, jilid 1 kitabnya. Siapa yang meminta kepada Allah agar dimatikan sebagai mati syahid, permintaannya itu jujur, benar, ikhlas dari dalam hatinya, maka Allah akan kabulkan keinginannya walaupun kenyataannya wa in mata ala firasihi, walaupun kenyataannya ternyata dia mati di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena niatnya itu secara jujur dan ikhlas ingin mati syahid, tapi ternyata realitasnya mati di atas kasur. Allah tetap hitung dia seperti mati orang yang sedang mati syahid. Semoga Allah membimbing kita agar senantiasa dapat istiqomah melaksanakan sholat secara berjamaah, lebih-lebih sholat fardu subuh dan isya. Sebab apa? Dua sholat ini sebagai barometer. Apakah kita mukmin benar-benar mukmin atau mukmin yang bercampur munafik? Sesuai dengan hadis Nabi, Rasul bersabda, asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, ya, yaitu sholat isya dan subuh berjamaah. Walau ya'lamu nama kana fihima la atauhuma walau habwan. Jikalau mereka tahu ada apa dengan kedua sholat tersebut, subuh dan isya itu secara berjamaah, niscaya mereka akan kejar itu sholat walaupun sudah dalam keadaan habuan. Apa makna habuan? Dalam kitab Ibanatul Ahkam, sarah dari kitab Bulughul Maram, habuan itu artinya berjalan dengan menggunakan dua telapak tangan dan dua lutut. Berarti jalan apa namanya, Bu? Merangkak. Bila pun sudah payah dia jalan, kecuali tinggal merangkak baru bisa. Itu pun dia tetap pala-palakan untuk hadir dalam rangka meraih keutamaan dua sholat tersebut, isya dan subuh. Sampai segitunya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan zikir. Walaupun tidak tuntas, hanya sebahagian saja yang mau kita bahas tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan zikir. Rujukan kita kitab Zawaid Al-Fawaidil Mukhtarrah Lisaliki Thoriqil Akhirah, karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kalau nggak salah beliau ini masih hidup, tinggalnya di Madinah Al-Munawwarah, salah satu zuriat Nabi yang sangat alim di saat ini. Namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di dalam kitab beliau Zawaid Al-Fawaidil Mukhtarrah, tentang pembahasan zikir dan doa, kita ambil langsung
Qala Habib Abdullah Al-Haddad. Berkata Habib Abdullah Al-Haddad, Imam Al-Haddad. Pernah dengar nama beliau ya, yang punya atau yang menyusun Ratib Al-Haddad. Di Tembung nih, di Tembung ada itu, Jalan Besar Tembung. Wiridnya Wirid Haddad. Di Bandar Khalifah pun ada, daerah dekat rumah Ustadz Hatta. Bapak-bapaknya punya Wirid Al-Haddad. Kalau kami para ustadz di Bandar Khalifah, Tembung dan sekitarnya, itu tiap malam Rabu muzakarah kitab hadis Al-Adabul Mufrad. Sebelum membahas kitab tersebut, kami baca Ratib Al-Haddad dulu. Nah, itu yang nyusun ini Imam Abdullah Al-Haddad. Kebetulan saya dapat ijazah sanad Ratib Al-Haddad itu langsung dari dua orang ulama. Yang pertama dari Habib Poso, Habib Rotan yang tinggal di Poso. Nama aslinya saya lupa, tapi marganya Idrus, dikenal dengan Habib Rotan yang tinggal di Poso. Dialah yang dulu satu-satunya ulama yang menghadapi pasukan salib waktu perang agama di Poso beberapa tahun yang lalu, lebih 10 tahun yang lalu. Namanya Habib Rotan. Waktu itu datang di Masjid Musonib Cemara pas jadwal subuh saya di sana. Saya ceramah sedikit, habis itu beliau. Di samping beliau ceramah, beliau mengijazahkan nih Ratib Al-Haddad. Yang kedua, saya dapat ijazah Ratib Al-Haddad ini sanadnya langsung dari seorang ulama karismatik di Surabaya. Namanya Syekh atau Kiai Haji Abdus Somad, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Karangan beliau sangat banyak, ulama karismatik di Surabaya, dekat makam Sunan Ampel. 2 tahun yang lalu kami beberapa ustadz, ada 9 orang, ziarah ke ulama-ulama di Nusantara yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Sunan Ampel. Cocok juga sekali nih Pak Imam, ya kan? Jamaah kita diajak ziarah Wali Songo ke 3 Jawa, Barat, Timur, dan Tengah. Mau ibu dibawa ke sana? Mau? 7 juta. Mau gratis pula itu. 7 juta jadwal seminggu. Ini kami bakal nabung untuk ziarah ke Abah Guru Sekumpul di Martapura, Kalimantan Selatan. Ini sedang ngumpul-ngumpul karena kalau sana besar biayanya. Nah, di situ saya dapat ijazah ini yang kedua, Ratib Al-Haddad dari Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, ulama karismatik yang ada di Surabaya. Baik, kembali ke persoalan awal. Berkata Habib Abdullah Al-Haddad, Imam Al-Haddad, kullu napasin tahruju minat dunya zom'anatan illa nafsaz zakir. Setiap napas, setiap ruh di saat dia keluar meninggalkan dunia alias mati, zom'anatan, keadaannya dalam posisi haus yang luar biasa. Setiap ruh ketika dia mati meninggalkan jasadnya, meninggalkan alam dunia menuju ke alam barzakh, zom'anatan, keadaannya dalam posisi haus yang sangat luar biasa. Kalau nggak percaya bapak mati, habis itu hidup lagi, baru bilang sama kami, betul yang dibilang ustadz itu, hausnya luar biasa. Karena di samping jasad kita butuh makan minum, ruh kita pun juga butuh makan dan minum. Tengok ayat tentang orang yang mati syahid,
Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu hidup. Di sisi Allah mereka dapat rezeki, dapat makan dan minum. Cuman apa makanan minumnya yang jelas nggak kayak kita sekarang. Kalau kita ini kan bubur. Dari dulu bubur aja aku tengok. Nah, adapun makanan orang yang sudah mati alias orang yang berada di alam barzah tentu tidak sama. Jadi orang yang sudah mati, ruh-ruh orang yang sudah mati itu hakikatnya mereka masih hidup, iya, dan mereka makan dan minum, iya. Apa makanannya? Wallahu a'lam. Bahkan ruh orang yang sudah mati masih bisa beramal, Bapak Ibu. Ini yang nggak tahu kita semua kan? Alhamdulillah, saya tahu di kitab kita ini ada perbandingan antara alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Apa dia? Yang pertama, alam dunia darul amal wat taklif. Itu istilahnya. Alam dunia merupakan darul amal wat taklif, tempatnya beramal dan taklif. Ada taklif, beban, sehingga yang nggak beramal nanggung dosa. Itulah dunia, darul amal wat taklif, tempat beramal dan taklif. Sedangkan alam barzah darul amal dunat taklif, tempat beramal tapi bukan tempat taklif. Jadi orang yang sudah mati itu, Bu, dengan catatan yang beriman dan beramal soleh tuh, mereka beramal, tapi tidak tempat taklif. Yang nggak beramal nggak ada dosa lagi, nggak ada tanggungan, nggak ada beban, karena bukan tempat taklif. Kalau di dunia ya tempat beramal dan tempat taklif. Kalau alam barzah darul amal dunat taklif, tempat beramal tapi bukan tempat taklif. Makanya waktu Nabi Mi'raj, kan Nabi memimpin sholat berjamaah di hadapan para arwah-arwah para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ada nggak kisahnya itu? Berarti ruh-ruh orang yang sudah mati juga masih beramal, cuman tidak taklif di alam barzah. Kemudian di hadis yang lain, di kitab kita ini pun ada, bahwa ruh orang-orang yang di alam barzah sana, bentar ya, mana tadi ya? Yatazawarun, saling mengunjungi, saling bersilaturahmi, yatakallamun, bahkan saling cerita. Nih termasuk amalan para arwah-arwah yang mukmin dan beramal soleh. Mereka saling ketemu, saling silaturahmi, saling mengunjungi. Kecuali kalau dia ruh orang yang buruk, orang kafir atau orang fasik, nggak punya kesempatan untuk kesana kemari. Kenapa? Karena mereka dikepung, dijaga ketat oleh para malaikat dalam kondisi mendapatkan siksa. Nggak ada kesempatan kesana kemari. Tapi ruh orang mati yang beriman dan beramal soleh masih bisa beramal, bahkan saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Kayak guru-guru kita, mereka udah ketemu nih sesama guru. Orang tua kita udah ketemu dengan guru-gurunya, dengan teman-teman sahabat surganya yang lain, dengan catatan tadi ya, beriman dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di Quran disebutkan, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-solihin. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka diberikan nikmat oleh Allah sebagaimana Allah memberikan kenikmatan itu kepada para nabi, siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh.
Kemudian di Quran yang lain surat Al-Fajr di ujung ayat jelas kalimatnya, pada khuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, ya ayuhat nafsul mutmainnah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan senang. Lalu masuklah engkau ke dalam kelompok hambaku, pada khuli fi ibadi, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ibnul Qayyim menjelaskan ayat ini dalam kitabnya Ar-Ruh, ada dua. Masuklah engkau ke dalam kelompok hambaku. Di alam barzah mereka kumpul, ketemu. Di alam akhirat surga pun mereka kumpul dan ketemu lagi. Kayak kita ini Pak, insya Allah yang biasa kumpul di majelis mulia ini, mudah-mudahan mati kita nanti, ketemu lagi kita nanti Bapak Ibu di alam barzah, dan ketemu lagi nanti kita di alam surga. Amin ya Rabbal. Tuh jelas Pak, itulah makna pada khuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam kelompok hambaku. Sesama hamba Allah ketemu, saling menziarahi, saling bersilaturahmi, ya kan? Yang beramal tetap terus beramal dan seterusnya. Itu alam barzah ya. Baru satu lagi alam akhirat, yaitu darul jaza dunal amal. Alam akhirat merupakan tempatnya balasan dan bukan tempat beramal. Itu bedanya Pak. Sekali lagi, alam dunia tempat beramal, tempat taklif, beban. Alam barzah tempat beramal, dunat taklif, tapi tidak taklif lagi. Baru yang ketiga alam akhirat tempatnya balasan, bukan tempat beramal. Jadi akhirat itu Pak, waktunya balasan, nggak ada lagi waktu beramal. Makanya Bapak, maaf ya, yang ada masalah-masalah di dunia ini, selesaikan segera di dunia. Jangan sampai keburu mati. Sebab kalau udah mati di akhirat nanti, nggak ada lagi waktu kita, Pak, Bu, minta maaf lah dulu waktu kita bertetangga, Bapak pernah ku caci maki, ku hina. Nggak ada itu. Nggak ada lagi waktu kita meminta dan memberi maaf. Kata si kawan tadi, maaf Bu, ya sekarang saya nggak butuh permintaan maafmu. Jadi yang gue butuhkan pahalamu. Mbak mari pahalamu. Yang ada nanti balas-balasan, hukum-hukuman. Gak ada lagi waktu beramal di akhirat. Waktu meminta dan memberi maaf pun tak ada. Itu hanya ada di dunia. Kalau meminta maaf di dunia segera selesaikan. Jangan sampai keburu mati, gak punya kesempatan lagi kita untuk meminta maaf. Tinggal di akhirat baru menyesal nanti. Bisa bangkrut kita nanti. Habis pahala diserapnya, gara-gara mungkin dulu kita pernah mencaci makinya, menghinanya dan sebagainya. Jelas Bu? Bu? Tidur semua. Astagfirullah. Aman. Hablum minan nasnya aman. Hati-hati Pak ya, hablum minan nas lebih sulit Pak urusannya di akhirat sana. Kalau enggak kita selesaikan di dunia. Hingga seorang guru pun, ada sini guru, ada. Itu bisa dikisos oleh muridnya nanti di akhirat. Kalau di dunia nggak dia selesaikan. Apa kasusnya? Tentang kasus seorang guru yang menghukum muridnya waktu di dunia. Apakah nanti di akhirat ini murid bakal mengkisos gurunya, menuntut gurunya? Mana Bu? Hah? Mak ngeri juga jadi guru kalau gitu. Bila si guru memberikan hukuman kepada si murid, apakah nanti si guru bisa dihisap, dituntut atau dikisos oleh muridnya? Nah, kalau mau tahu jawabannya bentar, minum dulu. Keterangannya ada dalam kitab Sarah Al-Adabul Mufrad. Di situ ada 3 penjelasan. Kalau hukuman yang diberikan guru kepada murid lebih kecil daripada kesalahan si murid, aman, nggak ada kisos, nggak ada tuntutan.
Karena memang agama membolehkan guru itu memberikan punishment, hukuman kepada si murid yang bersalah. Di samping reward ada punishment. Yang kedua, jika hukuman yang diberikan guru kepada murid setimpal dengan kesalahan si murid, aman, nggak ada tuntutan, hukumannya wajar, setimpal dengan kesalahan. Tapi ini yang ketiga, bila hukuman yang diberikan guru lebih besar, lebih berat ketimbang kesalahan kecil yang dilakukan si murid, maka nanti di akhirat si guru akan dikisos oleh muridnya, akan dituntut. Kalau hukuman yang diberi guru lebih berat, lebih besar ketimbang salahnya. Contoh, salahnya ringannya hanya telayang sikit. Waktu guru nerangkan, telayang sikit aja, saking ngantuknya. Datang si guru, sewenang sekonyong-konyong mendekati si murid, ditampar habis, tidur koyak, sampai lepas giginya sebelah, Bu, sebiji. Dah. Kira-kira setimpal nggak hukumannya dengan kesalahannya? Enggak, karena salahnya telayang sikit. Hukumannya luar biasa, main tabok. Nah, inilah yang nanti akan dikisos oleh muridnya, si guru yang pernah menghukum muridnya. Dengan catatan, bila di dunia tidak diselesaikan. Rupanya waktu perpisahan 2 bulan kemudian dipanggil si murid tadi sama si guru, "Nak, bentar nak. Ingat kau waktu bapak tampar 2 bulan yang lalu?" "Ya ingat kali lah pak." Mana aku lupakan itu." "Iya nak, bapak kemarin itu khilaf. Ya, bapak sedang gaduh kemarin sama ibumu di rumah. Jadi terbawa sampai ke sekolah. Jadi waktu bapak nampar kau, bapak bayangkan nampar ibu kau itu." Astagfirullah. Ya kan? Umpama. Jadi sekarang kau mau tamat, bapak menyesal, sekarang bapak minta maaf. Minta maaf ya nak, maunya kau maafkan bapak? "Ya udahlah pak, saya maafkan karena bapak minta maaf, saya maafkan." Selesai, aman. Aman, di akhirat pun aman. Tapi kalau tamat-tamat gitu saja, nggak ada permintaan maaf dari si guru tersebut, maka hingga di akhirat ini nanti si guru akan dikisos oleh semuridnya dan akan dituntut. Nah, jadi Bapak Ibu, masalah itu selesaikan semua di dunia. Hal-hal yang sifatnya hablum minan nas, mana tahu ada hal-hal yang sifatnya kezaliman, maka selesaikan di dunia. Karena di akhirat tidak ada lagi waktu beramal, waktu balas, meminta dan memberi maaf. Yang ada adalah waktu balas-balasan, waktu hukuman. Syekh Ali Jum'ah pernah ditanya, nih salah satu anggota dari kibarul ulama di Mesir, ulama senior, Syekh Ali Jum'ah. Alhamdulillah beliau masih hidup sehat, ku tengok. Awak nengok dari YouTube aja nya. Pernah ditanya, kayak mana Syekh seorang murid yang memberikan hukuman, seorang guru bila memberikan hukuman kepada murid dengan cara memukul, bolehkah? Kata Syekh Ali Jum'ah, kalau dulu hukuman berupa pukulan itu dianggap sebagai bentuk takdib, pengajaran, sehingga kita pukul pun anak itu nerima, orang tua pun nerima dulu. Sekarang akibat sosial media macam lah dan segala macam, kata beliau, pukulan, hukuman berupa pukulan dari guru kepada murid itu dianggap sebagai bentuk tajrimah, pidana, bentuk penghinaan. Makanya zaman sekarang kalau bisa hindari. Dampaknya apa? Ya tadi, murid nggak nerima, betul nggak Bu? Begitu melapor ke orang tua pun nggak nerima, karena itu dianggap sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk kriminal. Orang sekarang memandang, kalau orang dulu nggak,
Pukulan itu dianggap takdib sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan. Dipukul pun si anak nggak bales, nggak dendam. Orang tua pun kalau dilaporkan malah ikut mukul anaknya lagi kan? Ya kan, Bu? Nih hasilnya, hasil pukulan seorang guru tahun 98. Kelas 3 sanawiyah di Al-Wasliyah Kembung. Tahun 2000 itu kelas 3. Sorry. Itu udah tamat aliyah. Tahun 98. Ya, 98 kelas 3 Al-Wasliyah. Hari kedua masuk di kelas 9, kelas 31. Hari kedua hari Selasa, pelajaran akidah akhlak. Terlambat saya sedikit, terlambat Pak. Guru waktu itu yang masuk Ustadz Samsul Bahri. Kenal Pak ya? Orang Serotan. Tapi sekarang sudah almarhum. Beliau itu kawan muda, kawan kecil almarhum ayah saya. Masuk saya terlambat. Karena terlambat, berdiri saya di muka pintu, ada beberapa kawan. Beliau pun lagi nulis di papan tulis. Rupanya selesai menulis, saya sedang menghadap keluar, dipanggil. Nggak tahu saya kalau saya dipanggil. Kawan-kawan lah, wal, mualim. Manggilnya kan mualim. Begitu nengok saya begini, pakai kuda-kuda. Hari kedua saya pikir lepas Bu gigi saya. Rupanya saya sedang makan bonbon Pak, kecampak Pak. Saya pikir gigi saya lepas Pak. Iya, saking kuatnya. Pakai kuda-kuda. Ustaz Samsul Bahri orang Serotan. Ya guru saya itu. Ustadz kita lah semua ditembungi. Kecampak. Untung bukan gigi Pak. Itu nyata Pak, asli. Tahun 98. Dendamkah saya? Tidak. Sakit hatikah saya? Tidak. Saya laporkankah ke orang tua saya? Tidak. Karena itu saya menganggap bentuk takdib pengajaran. Alhamdulillah, mungkin karena itu juga barokah ditampar ustadz. Awak jadi ustadz sekarang Pak. Cobalah. Itulah tadi Pak berkahnya Pak, ditampar ustadz jadi ustadz. Betul Pak. Bapak ada yang mau jadi ustadz? Sini Pak, sini Pak. Mana tahu sini. Ada? Mana tahu ada yang kepingin jadi ustadz? Iya Pak. Itu pengalaman pribadi, jujur. Ditampar ustadz jadi ustadz. Betul. Mana Bang mau jadi ustadz Bang? Sini. Tapi sekarang itu tidak lagi dianggap takdib, bentuk pengajaran, tapi dianggap bentuk kriminal, penghinaan. Makanya jangan, kata Syekh Ali Jum'ah, jangan. Ya kan banyak kasus kan, nggak senang ngelapor jadi masalah kan. Itu. Oke, kembali. Ini masih pengantar, ini belum masuk kaji nih. Maulah jam 7:30 kita ini siap ini. Berkata Habib Abdullah Al-Haddad, setiap ruh yang keluar dari jasadnya meninggalkan dunia dalam keadaan haus yang luar biasa. Haus Pak. Illa nafsaz zakir, kecuali ruhnya orang yang ahli zikir. Kecuali ruhnya orang yang ahli zikir. Orang yang ahli zikir di saat dia mati, ruhnya tidak merasakan kehausan yang luar biasa. Bu, sudah termasukkah ibu ahli zikir? Waduh, bahaya lah itu. Ini jawabannya, ada 4 jawabannya. Kapan seseorang disebut ahli zikir? Kalau kita ini saya yakin masuk semua ini. Sebab bila mati ruh orang yang tidak ahli zikir, itu dalam kondisi haus yang luar biasa. Mata yakunul insanu minaz zakirin Allah katsira. Kapan seseorang itu dikatakan ahli zikir? Nih ya. Kapan? Fizalika arba'atu aqwal. Pada yang demikian itu ada 4 pendapat, 4 kaul.
4 indikasi baru dikatakan seorang itu disebut ahli zikir. 4 keadaan. Kalau saya melihat Bapak Ibu kita semua ini masuk, ya kan? Nah, siapa dia? Yang pertama disebut sebagai ahli zikir bil muhafazati ala shalawatil khamsi bihuquqiha, yaitu orang yang menjaga, memelihara salat 5 waktu bihuquqiha, dengan menunaikan hak-haknya. Maksudnya bil khusu'i, salatnya khusu', wal huduri, salatnya hudur, menghadirkan Allah di dalam kalbunya, wal adabi, salatnya penuh dengan adab, wal iqbali 'alallahi ta'ala, senantiasa menghadap kepada Allah dengan kalbunya, ingat ke Allah. Wabil jamaati, dan salatnya yang 5 waktu itu selalu berjamaah. Ini indikasi pertama seseorang dikatakan ahli zikir, yaitu mereka yang menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya dan dengan cara berjamaah. Di samping khusyuk dan hudur serta adab-adabnya juga dipenuhi. Makanya Pak, kalau mau sholat pakailah pakaian yang terbaik. Ya, jangan sembarang pakai baju. Kadang pakai singlet aja sholatnya, mentang-mentang di rumah. Jangan, tetap pakailah pakaian yang terbaik. Minta izin, minta maaf yang belum pakai peci juga, itu adab. Pakailah peci atau lobe. Bahkan dalam kitab I'anatut Thalibin makruh hukumnya bagi bapak-bapak sholat nggak pakai penutup kepala. Kalau sanggup bapak pakai imamah serban, pakai, ya kan? Sholat 2 rakaat dengan imamah melebihi 70 kali sholat, 70 rakaat sholat tanpa imamah. Nggak pun kita bisa pakai imamah, ya udah lobe atau peci pun jadi. Yang penting pakai penutup kepala. Bagi laki-laki itu bahagian dari adab, ya kan? Hindari pakai pakaian yang terlalu ketat. Seperti kalau laki-laki pakai baju dan celana olahraga, itu makruh hukumnya. Kenapa? Ngepak kan? Banyak itu kalau udah siang sholat zuhur. Pegawai-pegawai itu kadang pakai baju olahraga, celana olahraga, sholat ngepak, Bu. Jangan, itu makruh. Itu adab yang harus dijaga. Mulut pun harus bersih. Mau sholat, jangan pula udah mau sholat ngerokok lagi bapak. Terakhir tetangga pun pingsan. Allahu Akbar. Aroma busuknya tercium ke samping. Ya kan? Bu, mulut orangnya rokok, bau nggak Bu? Bu, jawab dulu biar dengar bapak-bapak nih. Bau nggak Bu? Bau. Mana bauan sama bangke? Masa ngadap Tuhan mulutnya bau? Kalaupun kondisinya merokok, gosok gigi dulu, cuci mulut, baru ngadap Tuhan. Iya, makanya orang yang makan bawang putih dan bawang merah dilarang masuk ke masjid sholat berjamaah. Man akala sauman au basolan falyatazilna musallana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan dekati tempat sholat kami. Jangan dulu ke masjid sholat berjamaah. Itu ganggu bawang merah putih yang mentah ya, karena itu bau. Itu belum lagi abangnya. Apa itu? Jengkol dan pete. Itu abangnya Pak. Ke masjid Bapak, sempat di belakang imam makan jengkol semua. Pas imamnya walad dolin kompak, amin. Kurasa pingsanlah imamnya tuh kurasa. Jangan Pak ya. Jadi kalau Bapak ingin ke masjid selalu, ya kalau bisa lebih bagus jangan lagi makan. Jangan makan. Setuju?
Kayaknya masih berat kayaknya meninggalkan jengkol ini. Iya Pak, karena itu mengganggu kanan kiri, mengganggu itu Pak, bau kita itu. Jangankan makan jengkol, habis makan sendawan, tercium nggak kanan kiri? Tercium. Ngutuk orang Pak di samping kita, ngutuk. Nah, itu adab-adab yang harus dijaga. Di samping pakaian. Nah, hadirkan hati, khusyuk. Kalau bisa berjamaah. Nah, ini Pak. Dulu entah udah pernah saya singgung atau belum? Kelebihan berjamaah. Ingat, syarat sholat diterima Allah salah satunya khusyuk. Ya, syarat diterima Allah salah satunya khusyuk. Kalau nggak khusyuk, mungkin sholatnya sah, tapi apakah diterima? Wallahu a'lam. Tapi dengan berkat sholat berjamaah, nih dengar, sholat berjamaah itu di samping dominun saling menanggung, yang kedua sapiun saling mensapaati. Apa maksud menanggung? Contoh, makmum masbuk masuk, imam udah baca surat, baru baca 2 ayat Fatihah, imam ruku. Kan nggak mesti kita teruskan, langsung ikut ruku. Jadi Fatihah kita yang kurang kayak mana? Ditanggung oleh imam. Itu makna dominun. Yang kedua sapiun saling mensapaati. Apa maksudnya? Sholat yang diterima kan sholat yang khusyuk. Ternyata sholat kita nggak khusyuk. Di samping kita sholat, dia khusyuk, sholatnya diterima, sholat kita pun diterima, sholat yang lain yang satu jamaah dengan dia pun diterima semuanya. Itulah berkahnya sholat berjamaah Pak. Nih di kitab kita ini ada saling mensapaati. Contoh di dalam hadisnya begini, hadisnya panjang. Mula-mula Allah melihat kualitas sholat imam. Bagus nggak sholat imamnya? Lahir batin, luar dan dalam, khusyuk, untuk layak diterima atau tidak. Ternyata layak diterima, sholatnya bagus, khusyuk, maka sholat imam diterima. Sholat makmum semua yang di belakang imam itu diterima semua Pak. Coba, alhamdulillah. Makanya pilih imam yang terbaik, luar dan dalam, lahir dan batin. Di samping bersih zohirnya, bersih hatinya. Kayak tadi imam kita paten nggak kira-kira? Kira-kira siapa imam tadi? Yang tadi siapa? Kurasa agak lumayan juga kurasa tadi. Ternyata imamnya nggak khusyuk, umpama nggak layak diterima. Umpama. Maka lanjutan hadisnya, Allah melihat orang yang di sebelah kanan imam di saf pertama. Adakah yang khusyuk? Ternyata saf pertama sebelah kanan imam jong semua pikirannya, nggak ada yang khusyuk. Kenapa? Ingat sama jatuh tempo semua, sama utang, terakhir nggak khusyuk. Lalu Allah melihat saf pertama sebelah kiri imam, nih sebelah kiri imam ke sana, adakah yang khusyuk? Ternyata nggak ada. Allah lihat saf kedua imam sebelah kanan, adakah yang khusyuk? Ternyata nggak ada. Allah lihat saf kedua sebelah kiri imam ke ujung sana, adakah yang khusyuk? Ternyata kosong semua, nggak ada yang khusyuk. Lalu Allah lihat saf ketiga, ternyata di saf ketiga umpama di ujung sana ada seorang bapak, sholatnya betul-betul dihayati, khusyuk betul-betul. Berkat dia sholatnya khusyuk, sholatnya diterima, yang lain pun diterima semuanya Bapak Ibu. Coba, untung nggak? Berkah kali Pak sholat berjamaah. Saling mensapaati, saling menolong. Coba kita sendiri sholat nggak khusyuk, apa yang mau membantu kita? Betul nggak? Nah, jadi jangan males berjamaah. Nah, itu satu. Yang pertama ya, dikatakan seorang ahli zikir menjaga sholat 5 waktu secara khusyuk dan hudur di samping berjamaah. Insya. Yang kedua, ayyakuna ghalibu ahwalihi zikrullah, bahwa adalah kebiasaan halnya selalu berzikir kepada Allah. Fa aksaru awqatihi masrufatun fi zikrillah, kebanyakan waktunya dihabiskan dengan berzikir kepada Allah.
Nih, indikasi kedua, seseorang disebut ahli zikir, waktu-waktunya banyak habis digunakan untuk berzikir. Apakah Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, pokoknya zikir. Nah, di halaman 598 di sini ada riwayat, ya. Baru seseorang disebut ahli zikir, berapa minimal sekurang-kurang zikir mesti kita baca setiap hari. Nah, nih. Yang bagi lil insan, siogianya bagi setiap kita manusia, ayyuk siro min qauli la ilaha illallah, memperbanyak berzikir la ilaha illallah, alal aqalli, sekurang-kurangnya, fi kulli yaumin, setiap hari, alfa marroh, 1000 kali. Ada 1000 kali zikirnya selama ini? Oh, belum kan? Pak Imam ada 1000? Belum, alah, lama-lama pula jawabnya. Udah tahu aku, udah jawab. Belum. Makanya orang-orang yang bertorikot itu kadang 5.000, 7.000, itu biasa. Kita yang nggak ikut komunitas torikot kita torikot Muhammadiyah, torikot pengikut jalan Nabi Muhammad, torikot umum. Jangan kurang, Pak, kalau ingin disebut ahli zikir melalui jalur yang kedua, jangan kurang la ilaha illallah sehari berapa kali? 1000 kali. Mau petang 500, malam siang 500, terserah. Mau bapak cicil setiap sholat 200 kali 5 1000, terserah. Yang penting ingin disebut ahli zikir melalui jalur yang kedua adalah jangan kurang sehari zikir kita sebanyak 1000 kali. Bukankah Quran menyuruh kita banyakkanlah zikir olehmu sebanyak mungkin? Nah, sekurang-kurangnya 1000 kalau ingin disebut ahli zikir. Kalau masih sikit cepeknya belum 1000. Nah, terserah ngamalkannya, terserah masing-masing. Mau kapan terserah, yang penting niatkan 1000 setiap hari. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Jangan kau tinggalkan zikir walaupun hatimu masih lalai. Lebih bagus zikir dalam lalai ketimbang lalai dari berzikir. Paham ya? Sekali lagi, zikir itu kan mesti usuk, hatinya mesti hadir supaya nilainya ada. Jangan kau tinggalkan zikir walaupun hatimu masih lalai, goplah. Lebih bagus zikir masih lalai ketimbang lalai dari zikir. Apa kata Imam Ibnu Athaillah lanjutannya? Satu saat kalau engkau tetap istiqomah mendawamkan zikirmu itu, Allah akan mengangkat derajatmu dari zikir goplah lalai naik menjadi zikir yakzoh, zikir jaga, zikir hadir. Tuh Pak, yang penting istiqomah terus, walaupun dari 1000 mungkin 10 yang husuk, selebihnya kosong, teruskan, nggak apa-apa. Nanti satu saat akan diangkat Allah derajat kita, naik dari zikir ghaflah, zikir lalai menjadi zikir yakzoh, zikir jaga, zikir hadir. Ya Bu? Nah, berapa kali, berapa hari, berapa sehari? 1000. Yang ketiga, indikasi kalau kita ingin disebut ahli zikir. Indikasi yang ketiga, bil muhafazati alal auradil waridati likulli hal. Menjaga wirid-wirid, zikir-zikir yang warid, yang datang dari Nabi, likulli hal, bagi tiap keadaan. Min hini yastaikizul insan, sejak manusia itu bangun dari tidur, ila ayyanama, sampai tidur lagi, itu semua ada zikirnya. Maka dengan membaca zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi di setiap waktu dan keadaan, masa dan tempat, maka itu juga dianggap ahli zikir. Maksudnya apa? Bukankah di setiap waktu dan tempat ada zikir, doa? Mau tidur, mau makan, ada nggak zikirnya Bu?
Allahumma barik lana. Itu maksudnya zikir. Habis makan, alhamdulillahillazi ahyana, ya kan? Keluar rumah, apa zikirnya? Bismillahi tawakkaltu. Masuk rumah, bismillahi walajna. Naik kendaraan darat, subhanallazi sakhkhara lana haza. Kendaraan laut, bismillahi majreha wa mursaha. Ada orang salah baca doa. Naik bus baca bismillahi majreha wa mursaha. Itu zikir doa kendaraan laut. Sampan perahu, bukan bus. Ini salah baca. Makanya mabuk aja ibu naik bus itu. Salah baca doa rupanya. Dah, mau bercermin, ada zikirnya. Masuk masjid, ada nggak zikirnya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is. Keluar kamar mandi, alhamdulillahi azhaba anil azza wa afani. Mau belajar pengajian kayak gini, apa doanya, zikirnya? Mau ngaji gini? Ada. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kok itu pula, Pak? Hah? Iya. Karena memang itu yang sering dibaca orang ini, kau tengok. Makanya kalau ngaji banyak yang tidur, rupanya salah baca zikir rupanya. Nah, ini indikasi ketiga. Bila ingin disebut ahli zikir, membaca zikir atau doa di setiap waktu dan keadaan. Pertanyaan, sudah Bapak baca nggak itu secara maksimal, Pak, selama ini? Belum kan? Berarti belum. Maka mulai hari ini Pak, niatkan setiap tempat, setiap keadaan, bacalah doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, Bu, jelas. Datang hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ada zikirnya semua Pak, di setiap tempat dan zaman. Dengan ngamalkan zikir-zikir dan doa tersebut, berarti kita telah tergolong ahli zikir. Mau bercermin, apa zikirnya? Apa doanya, Bu? Bercermin. Kayaknya nggak pernah baca doa cermin ini. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Dibaca itu Pak, diseriusi. Yang kurang hafal, diulang balik hafalannya. Itu doa-doa waktu masih anak-anaknya itu. Jadi diulang balik, direpres kembali hafalannya, dipraktekkan. Kurasa tadi bangun tidur banyak yang nggak baca doa ini kurasa. Padahal itu nikmat luar biasa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah Engkau mematikan aku. Orang tidur itu mati, Pak. Mati, saudaranya mati. Hidup, bangun, berarti hidup lagi. Alhamdulillah. Mau pakai baju, alhamdulillahillazi kasani hadza sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Mau melepas baju, ya. Enggak ada yang tahu nih. Kalau kita baca zikir ini ketika melepas baju, jin matanya dikaburkan Allah sehingga nggak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau Bapak buka baju, Bapak Ibu nggak baca zikir ini, jin bebas melihat tubuh kita yang terbuka, Pak. Apa Bang? Iya. Bismillahillazi la ilaha illahu. Itu zikir doa ketika melepas pakaian. Dengan baca itu jin matanya dibutakan Allah sehingga nggak melihat tubuh kita yang terbuka tuh. Nah, jadi pesan saya, yuk refresh kembali hafalan zikir dan doanya, praktekkan di setiap waktu dan ini indikasi ketiga kalau ingin disebut ahli zikir. Baru yang keempat, terakhir, warada fil hadis izastaiqazar rajulu minal lail. Apabila bangun seorang laki-laki atau suami minal lail, di malam hari, tujuannya apa? Untuk sholat, walaupun 2 rakaat. Wa aiqaza imra'atahu, lalu dia pun membangunkan istrinya. Atau sebaliknya, istri yang bangun tengah malam, lalu dia bangunkan suaminya sama-sama untuk sholat. Fasallaya rakaataini, lalu kemudian keduanya sholat 2 rakaat. Kutiba minaz zakirin, maka dicatatlah keduanya suami istri itu sebagai ahli zikir. Ini pilihan keempat, Pak. Kalau ingin disebut ahli zikir,
bangun malam niatnya untuk sholat, bapak bangunkan istri, atau sebaliknya ibu bangun, bapak bangunkan suami. Di kitab I'anatul Thalibin ada hadis yang lain, bila suamimu enggan bangun, percikan air ke wajahnya. Bila istrimu payah bangun, percikan air ke wajahnya, supaya dua-duanya bangun sholat 2 rakaat. Maka ditulislah suami istri itu sebagai ahli zikir. Jadi mercikkan air ke wajah itu berpahala, Pak. Nah, itu karena sedikit airnya, pahalanya sedikit. Tapi kalau 1 ember bapak siramkan, itu lebih besar pahalanya, Pak. Iya, karena tambah kerjaan nyuci jemur tilam, ya kan. Mana tahu payah bangun pakai percikan, nggak bangun siram pakai gayung. Itu sunnah, Pak. Jadi dari sini kita tahu bangunkan orang tidur gampang, nggak perlu bapak ibu sampai berteriak-teriak tetangga sampai dengar bangun, nggak perlu sampai mukul-mukul, nggak perlu, Pak. Ambil air, percikan, cap, niatkan ngamalkan sunnah, karena Nabi suruh percikan ke wajahnya. Nah, ini yang keempat. Kalau ingin disebut ahli zikir, cara yang keempat ini, bangun tengah malam seorang suami, lalu dia bangunkan istrinya untuk sholat kedua-duanya, maka suami istri ini dicatat sebagai ahli zikir. Inilah 4 alternatif untuk kita bisa disebut ahli zikir. Orang yang ahli zikir andai mati nanti ruhnya insya Allah tidak merasakan kehausan. Tapi kalau salah satu dari yang 4 ini tidak termasuk, nauzubillah, jaga 5 waktu kalau bisa berjamaah selalu. Yang kedua, wiridkan zikir la ilaha illallah atau zikir yang lain minimal 1000 kali sehari. Yang ketiga, wiridkan atau senantiasa baca doa, baca zikir di setiap keadaan dan tempat. Mau tidur, bangun tidur, ya kan, mau makan, habis makan, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, kapanpun zikir-zikir itu baca. Baru yang keempat, bangun malam, bangunkan istri, bangun malam, bangunkan suami untuk dua-duanya sholat walaupun 2 rakaat. Ini juga alternatif keempat agar kita disebut sebagai ahli zikir. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya permasalahan berjamaah tadi, Ustaz. Sedangkan kondisi di komplek, terkadang di situ awal yang azan, di situ awal imam, di situ artinya tidak ada makmumnya, Ustaz. Jadi apakah ini dianggap juga sholat berjamaah atau seperti apa? Karena itu seringnya kejadiannya waktu zuhur dan asar, jam kerja, gitu kan. Jadi apa dianggap berjamaah? Apa kita tinggalkan musola itu? Iya. Kita kejar ke masjid, iya, atau seperti apa? Ya udah. Kalau gitu kondisinya kemari aja Bapak. Kondisinya? Iya, kejar berjamaah di sini. Enggak, karena yang disebut berjamaah minimal 2 orang bersama 1 orang makmum. Kalau sendiri Bapak mana disebut berjamaah kan? Jadi nggak dapat lah yang 27 derajat tuh. Jadi nggak apa-apa, tinggalkan berangkat kemari. Kecuali ada orang yang mau sholat karena Bapak kemari, nggak jadi sholat berjamaah karena Bapak imam besar di situ umpama. Karena Bapak imamnya nggak ke situ, pergi kemari, akhirnya sholat di situ terganggu, nggak jadi terlaksana. Ya udah, maka Bapak nggak boleh kemari, di sana aja. Kita kondisi seperti itu kan nggak tahu, Ustaz. Namanya tinggal di komplek, kan? Iya. Ada jemaah atau tidak, kita kan nggak tahu. Tapi sering nggak ada kan? Nah udah, untuk zuhur kemari aja. Yang pertama, yang kedua, Ustaz, tadi dianggap kita sholat berjamaah subuh berimam di sini sama juga melakukan sholat semalam suntuk. Ya. Sedangkan qobliyah subuh itu pahalanya mencari dunia dan segala isinya. Nah, jadi di mana posisi pahala antara sunnah? Ya, tetap sehebat apapun ibadah sunat tak akan mampu menandingi kehebatan ibadah wajib, titik. Itu aja rumusnya.
sehebat apapun ibadah sunat tak mampu menandingi kehebatan ibadah wajib. Nah, itu menunjukkan sholat subuhnya hebat, sholat sunat subuhnya pun hebat. Yang sholat sunat sebelum subuh itu berarti sama-sama hebat kan? Cuman sholat sunat subuh itu ya lebih hebat dibanding sholat-sholat sunat yang lain, dibanding dengan sholat-sholat sunat yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan sholat subuhnya ya tentu kalah. Karena sehebat apapun sholat sunat atau ibadah sunat tak akan mampu menandingi ibadah wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padakan aja Bu, udah 6:30 doa aja Ustaz. Mau kemana Bapak cepat-cepat kali? Oh, udah pensiunnya. Oh, sibuk kali mau apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yusma, wa min haula'il arba. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.